Zihar itu seorang suami menyamakan fisik istrinya dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi si suami, atau mahram namanya. Siapa-siapa aja yang haram dinikahi suami, yang pasti usul puruk, usul mamanya, neneknya, terus ke atas tuh usul namanya. Kiparat zihar. Zihar itu seorang suami menyamakan fisik istrinya dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi si suami, atau mahram namanya. Siapa-siapa aja yang haram dinikahi suami, yang pasti usul puruk, usul mamanya, neneknya, terus ke atas tuh usul namanya. Puruk ke bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Nah, kemudian yang sederjat berarti saudara perempuan dia, mau kakaknya, adiknya. Apakah saudaranya si ibu sebapak, atau saudara satu bapak lain mama, atau saudara satu mama lain bapak, sama lah itu. Mahram semua. Nah, siapa lagi? Naik nyamping, naik setingkat emak awak, setingkat ayah awak, tapi nyamping, berarti saudara ayah atau saudara mama yang perempuan. Nah, itu mahram kita itu. Dah. Apabila suami menyamakan fisik istrinya, ingat fisik ya, anggota tubuh berarti istri, dengan yang perempuan disebutkan tadi, nah itu namanya suami menzihar istrinya. Apa contoh? Dek, hidung kau dek mirip kali ku tengok, sama kayak hidung anak kita. Anak kita itu anak siapa ya? Kan anak dia juga, anak si suami. Udah kena kiparat lah itu, kena zihar lah itu. Karena menyamakan fisik istri dengan anak, sementara anak itu kan mahram dia. Tapi kalau sama anaknya si istri, bukan anak dia, nggak apa-apa. Anak tiri, dek, mukamu sama muka anakmu sama kali kalian, kayak pinang dibelah dua. Nah, anak sama anak siapa disamakan? Anaknya istri, bukan anak si suami, anak bawaan istri, anak tiri. Kalau itu nggak apa-apa. Loh, tapi kan mahram Ustaz. Anak tiri kan mahram. Ketika dinikahi mamanya, dicampuri mamanya setelah nikah, kan anak tiri jadi mahram, itu nggak boleh dinikahi. Maka kalau meninggal maknya, jangan ganti tikar sama anak. Nggak boleh itu Pak Merlan. Ya, karena itu sudah jadi mahram kita. Ya, kok nggak zihar disamakan dengan mahram? Kan jadi mahram itu. Kenapa kok nggak zihar? Mahramnya itu aridi, mahramnya mendatang. Karena dinikahi mamanya kemudian dicampuri maka jadi mahram. Umpama mamanya nggak dinikahi, itu kan bukan mahram itu kan. Berarti mahramnya mendatang. Kalau mahram yang mendatang seperti ini, itu disamakan sama mahram yang mendatang, nggak jadi zihar, nggak apa-apa, aman itu. Jadi kok disamakan sama anak tirinya, nggak apa-apa. Nah, anak tiri mahram, tapi kan mahramnya aridi, mendatang. Beda kalau anaknya si suami, itu kan memang asli. Lahir dia, si anak tadi udah jadi mahramnya. Nggak belakangan dia mahramnya. Lahir langsung mahram itu. Nah, ini gini. Yang di Quran itu memang kepada perempuan-perempuan yang melahirkan engkau, berarti oma. Itu asalnya. Kemudian dikiaskan, kenapa rupanya kalau disamakan sama maknya si suami, istri itu jadi mahram? Iyalah, karena maknya suami kan mahram dia. Makanya kalau disamakan sama itu jadi zihar lah. Kalau emak
itu jadi zihar karena mak itu mahramnya si suami, ya dikiaskanlah ke mahram-mahram yang lain, sama aja. Begitu juga zihar itu kan dari kata zahrun, punggung, menyamakan punggung. Jadi kalau menyamakan kepala, muka, kaki, berarti enggak kan gitu. Nah, apalah beda punggung sama yang bukan punggung? Toh kan sama-sama itu anggota fisik atau tubuh. Nah, ke situ dia ngembangnya dikiaskan ke situ. Bagi mereka yang nggak mau mengkiaskan, ya udah gitu aja lah, mak, punggung. Berarti kalau kepala mudik mirip kepala makku, nggak apa-apa itu. Karena kalau di dalam buku agama Islam yang dipakai di sekolah, yang dikeluarkan Departemen Agama, ada itu kalimat. Iya. Enggak seperti yang kita pelajari. Iya, betul. Kenapa? Karena yang nyusun bukan yang paham kita. Kalau yang nyusun paham kita, ya kayak kita lah dibikin. Baik. Zihar. Jadi itulah menyamakan fisik. Kalau menyamakan sifat, nggak apa-apa. Ya Allah, dek, cerewet kali ku tengok kau sekarang, sama kayak omakku yang cerewet kan kau. Yang disamakan apanya? Sifatnya. Nggak apa-apa, aman kalau itu. Atau ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, itu kan suaminya yang ngomong. Kalau istrinya yang ngomong, Ustadz, macam mana ngomongnya? Bang, abang, ku tengok muka abang mirip kayak muka ayahku, katanya. Berarti menyamakan suami dengan mahramnya istri. Mahramnya istri siapa? Ayahnya lah kan. Nah, apakah itu zihar juga, Ustadz? Saya bilang, umpama istri bilangkan sama suaminya, Bang, jatuh tala abang bang 3 bang, gitu. Kira-kira jatuh nggak? Ya enggak lah Ustadz. Ya udah, ini gitu juga. Zihar talak itu sama, mesti suami yang ngomong baru berlaku hukum. Kalau istri yang ngomong nggak berlaku hukum. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Alhamdulillah. Pernah aku bilang gitu. Rupanya nggak zihar. Udah gemeter tadi tuh. Nanyanya pun udah takut-takut Ustaz. Rupanya enggak. Alhamdulillah. Dah. Pertanyaannya, umpama udah terlanjur lah terbilang. Nah, ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, umpama udah terbikin kita lah Ustaz. Dulu Ustaz. Nah, ini baru tahu Ustaz. Kayak mana itu Pak Ustaz? Kalau sudah terlanjur tercakapkan suami, itu haram berhubungan sama istri. Karena sudah disamakan dengan mahramnya, bisiknya. Supaya jangan haram, bayar dulu kiparatnya. Kalau kiparatnya nggak dibayar-bayar, ya campurnya haram terus. Haram bukan zina ya. Nah, beda haram sama zina. Kalau zina pasti haram, kalau haram belum tentu zina. Contoh, mencampuri istri dalam kondisi haid, haram nggak? Haram, tapi kan nggak zina namanya. Bukan zina. Hubungan suami istri di bulan Ramadan, haram nggak? Haram, tapi kan nggak zina namanya. Bukan zina itu. Tapi kalau zina pasti haram. Kalau haram belum tentu zina. Nah, ini haram bukan zina. Haram dia campuri istrinya sebelum dibayar kiparatnya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu loh Pak Ustadz, ya sepanjang 10 tahun setiap campur berdosa lah Bu. Ya banyak kali lah dosanya Pak Ustadz. Ya gitulah. Barulah muncul lagu lama. Kalau umpama Ustadz namanya kita belum tahu kan dimaafkan lah ya Pak Ustadz. Namanya belum tahu Pak Ustadz, dimaafkanlah itu ya Pak Ustadz. Saya nggak berani Bu memaafkannya karena bukan mandat saya itu. Allah tidak mewakilkan maaf itu sama saya. Ya mudah-mudahan lah Bu dimaafin. Tapi persisnya nuntut ilmu itu wajib dari dulu, bukan sekarang. Tapi masih bersyukur Ibu tahu sekarang sehingga dosanya tidak
10 juta. Bayar dulu kiparat. Yang bayar kiparat siapa? Istri apa suami? Atau dua-dua? Nah, suami aja, istri enggak. Nah, suami aja. Nah, suami yang ngomong kan. Cuman kalau belum bayar kiparat, suami ngajak, istri mau, dosa dua-dua. Karena nolong suaminya berdosa. Nolong suaminya berdosa, ya dia berdosa lah. Waduh Pak Ustaz, kalau enggak Pak Ustaz kawin lagi pula nanti dia Ustaz. Ya suruh bayar kiparatnya. Kan itu masalahnya. Emang kiparatnya apa? Memerdekakan budak. Enggak ada budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh. Ya coba dulu. Kalau enggak kuat, baru ngasih makan fakir miskin sebanyak 60 orang. 1 orang 7 on beras. Kalikanlah ke 60, 42 kilo ya. Nah, 7 on. Kalau payah nyarinya boleh diwakilkan Pak Marlan. Wakil sama Jawar, tolong Jawar carikan dulu yang miskin. Nah, tak kasih 20 orang ya. Nih, 7 on kali 20. Nah, ini Tamrin tolong ya carikan. Nah, boleh enggak apa-apa. Awak nyari sendiri 60 kan agak payah. Nah, boleh. Sama Kepling pun boleh. Kalau di rumah dengan nilai Pakai duit. pakai duit Enggak sah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh. Tapi takarannya beda. Nah, kita khawatir lah. Takutnya nanti salah. Bagus ini aja lah udah. Nah, ada yang nanya, Pak Ustadz, waktu ngasihnya mesti dibilang itu Pak Ustadz. Mak, kalau dibilang mau lah muka awak pucat. Enggak wajib. Yang penting niatnya. Ini bayar kiparat zihar. Puasanya pun gitu, sengaja aku puasa fardu kiparat. Kalau mau ditambah zihar boleh. Nah, termasuk kiparat apa lagi? Kiparat jima Ramadan. Nah, itulah sama kayak ini juga. Hubungan suami istri di bulan Ramadan. Nah. Kemudian yang keempat, as-saum fil haji wal umroh badalan aniz zibhi fil fidyah. Puasa pada waktu haji dan umroh sebagai ganti dari sembelih pada masalah fidyah. Ini kena dam nih, kan tak sanggup beli kambing. Nah, udah diganti sama puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari balik ke tanah air. Puasanya puasa wajib sebagai ganti dari sembelihan kambing karena dia nggak mampu.